Yang kedua, lakukan ini, mengedukasi. Itu bagian dari mitigasi. Mengedukasi. Nah, edukasi ini Bib, kayaknya yang memang masih berat ya untuk kita di masyarakat kita ini ya. Kita pengennya ngungsiin mereka biar aman, tapi penolakan itu juga masih ada. Bib. Ini gimana Bib? Harus komunikasinya ke masyarakat ini yang kayak ini, makanya saya bilang mitigasi itu tidak seksi. Itulah. Kita lebih seksi, termasuk juga di pemberitaan ketika bencana terjadi. Ada gambarnya, ada ininya. Sama masyarakat juga begitu sama. Aparat desa juga begitu sama. Mitigasi itu paling mas kan, penyuluhan apa gitu. Beda kalau bantuan. Bantuan kan banyak tuh bantuan. Nah, kalau mitigasi memang kerjaan yang sepi dari pemberitaan, tapi punya dampak yang luar biasa. Makanya pemahaman publik, pemahaman pemerintah, pusat maupun daerah, termasuk pemahaman kita di media, menjadikan mitigasi itu sesuatu yang penting diutamakan. Benar. Karena kita ini negara dengan bencana yang sangat banyak, maka mitigasi itu menjadi sangat penting. Termasuk gini, pemerintah daerah tuh harus berani, daripada Bapak Ibu nih buat pemerintah daerah, bikin patung, bikin gapura. Yang nggak ada manfaatnya. Mendingan itu di beton tuh. Daerah-daerah yang kemungkinan longsor itu dikasih sesuatu, ditanamin pohon yang kuat, atau dikasih beton, dikasih apalah gitu. Sehingga ketika longsor itu terjadi, masih ada daya tahannya gitu. Masih ada tekanannya gitu. Atau dibikinin rumah singgah. Sementara kalau ada tempat-tempat yang kemungkinan lawan longsor, pindahin dulu ke situ. Nanti begitu curah hujan yang tidak ada, baru balik lagi ke rumahnya. Ya itu yang mesti dilakukan, daripada uangnya dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu membuat mercusuar prasasti yang nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Gapura apa gitu ya? Ya iya, bikin gapura, tapi bikin ini juga patut kuda, patung apa. Di sisi lain ya, kalau saya tuh kok kayak agak menyayangkan juga, namanya kan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan harusnya kan, ya maksudnya penanggulangan itu kan kompleks ya kan? Iya. Ya dari mitigasinya juga kan. Ya di BNPB ada. Iya harusnya kan ada ya mitigasinya. Tapi ya memang di sisi lain itu mungkin kurang, di sisi lain penerimaan masyarakat terhadap itu juga agak susah juga gitu. Kan tentunya kan nggak gampang mindahin orang dari, ini kan satu dusun ya yang kena kan. Satu dusun, mindahin dari situ, dusunmu ini rawan longsor loh. Kira-kira direlokasi mau nggak? Susah, Bib. Iya. Ya nggak? Ya. Itu yang kejadian sekarang ini. Jadi memang perlu ada kerjasama antara BNPB yang di pusat dan BPBD yang di daerah. Problemnya di kita, BPBD itu ada di bawah pemerintah daerah. Ada di bawah Pemprov dan Pemkot. Ya. Pemkap, dia tidak langsung di bawah BNPB. Sifatnya cuma koordinasi doang. Harusnya ketika urusan bencana, itu mesti terpusat. BNPB udah harus memang punya kekuatan di daerah. Memang kebijakan untuk pemindahan di itu kan di daerah lokal memang. Ya kan. Tapi kan bantuan, mitigasi dana tuh biar dari sini. Pemda urusannya ini jadi gini. Pemda bawa BNPB bawa rekomendasi dari BMKG, dari semua dari BPMVG, SDM. Ini daerah rawan bencana. Kemungkinan akan terjadi longsor karena curah hujan sangat tinggi. Ini biayanya untuk relokasi, silakan pindahin dulu warga Anda. Tanggung jawab. Pindah. Kan ada ya. Harusnya begitu. Ini urusan nyawa soalnya. Urusan nyawa, tapi pindah. Ya, di sisi lain susah ya itu ya. Kenapa ya? Ini kalau menurut BKM dari pemerintah daerahnya atau memang masyarakatnya yang... satu, pemerintah daerah. Ini ayam sama telur juga ya posisinya. Satu, lemah di semuanya. Satu, pemerintah daerahnya kurang paham apa itu mitigasi. Dua, soal pendanaan. Lebih sayang mengeluarkan dana untuk mitigasi daripada pencegahan daripada ketika penanggulangan. Yang ketiga, masyarakatnya juga kurang teredukasi, kurang literasi, kurang memahami bahwa bencana itu mengancam nyawanya. Sehingga banyak orang yang ketika gunung meletus, dia tetap pengen tinggal di situ kan. Dia nggak pengen
keluar dari rumahnya, dia tetap mau tinggal di ada aja di situ. alasannya, Ada kan? tuh alasannya. Jaga internal lah, Abu panas apalah. segala macam. Padahal tidak ada, kalau kita di liputan kan, tidak ada liputan sebanding nyawa. Ya. Jadi lebih baik kita nyelamatin nyawa daripada kita liputan tapi nyawa kita meninggal. Nyawa, ya. Kita dapat berita nomor 1, dapat angle terbaik, tapi kitanya mati. Ya, Itu nggak ada artinya. Makanya kita ada istilah tidak ada liputan sebanding nyawa. Jadi begitu nyawa kita terancam, tinggalkan. Foto, video, angle bagus, tinggalkan. Sama ini juga, tidak ada harta yang sebanding nyawa. Harusnya gitu ya pemahamannya. Iya, pemahamannya gitu. Jadi rumah, harta semua tinggalkan. Yang penting nyawa kita selamat. Kita masih bisa hidup dengan cara yang lain. Harta ya udahlah bisa dibeli lagi. Nah, pemahaman ini tidak bisa sekali-sekali, harus terus-menerus, termasuk di sekolah. Udah harus kayak didoktrin dong ya. Di Jepang suka lihat kan kita video di Jepang ya. Saya pernah ikut Pak SBY ke Jepang, terus kita datang ke satu sekolah. Itu mereka lagi latihan mitigasi kalau ada gempa. Tidak dikasih tahu bahwa itu mitigasi. Cuman tiba-tiba ada suara sirine, berarti anak-anak harus turun ke meja, di bawah meja. Langsung di bawah meja. Kemudian mitigasi kebakaran. Mereka udah tahu tuh ada titik kumpulnya. Ada titik kumpul, dari titik kumpul mereka ke tangga darurat. Dari tangga darurat mereka kumpul di lapangan. Itu semua dipelajari setiap bulan. Tiap bulan ya? Tiap bulan. Jadi udah kayak kebutuhan terbiasa. Ya berarti ya? Dan bikin jadi terbiasa. Di kita mitigasinya, nggak usah jauh-jauh dah, Om Teguh. Nggak usah dah di satu desa. Ya. Kalau kita di basement sebuah kantor, dimanapun ya kantornya, gelap nggak? Gelap. Ada nggak ketika listrik mati, itu kita dikasih kayak apa namanya spotlight untuk menuju ke evakuasi. Titik kumpulnya nggak ada. Nggak ada. Saya jarang menemui satu gedung yang dari basement itu kita nyetir mobil tuh kita bisa tahu begitu gelap evakuasinya kemana? Kita kalau lagi di tengah-tengah basement, begitu ada gempa, begitu ada banjir, begitu ada kebakaran, kita kemana? Orang nggak ada petunjuknya semua. Harusnya itu ada petunjuk. Ada titik petunjuk itu kanan, jalur evakuasi kiri, gitu ya. Parkir B1, B2, B3, kantin, tapi nggak ada mitigasi bencana, kiri, titik kumpul, segala macam. Itu baru ada atau mungkin baru digiatkan kalau setelah ada bencana. Kejadian. Dan itu kebanyakan seperti itu. Contoh di basement. Dulu pernah kan di Sudirman banjir? Gedung di Sudirman ya, IOB-nya. Pernah kepikiran nggak itu akan banjir? Nggak kepikiran waktu itu, pasti nggak kepikiran. Karena itu kan mendadak ya kan. Contoh mitigasi banjir itu apa sih? Jadi dari gedung parkir itu ada tempat yang lebih tinggi dari apapun. Jadi orang bisa naik ke tangga di tengah-tengah itu. Jadi begitu air masuk, dia bisa naik di tangga itu. Ada nggak gedung yang bikin begitu? Nggak ada. Padahal itu bagian dari mitigasi. Nah, setelah itu baru ada. Iya, gedung tinggi. Kalau kita nonton film-film di luar negeri, di setiap gedung tuh ada tangga di luar kan? Tangga yang bisa ditarik. Ya. Itu kan bagian dari mitigasi. Di kita ada nggak gedung kalau ada kebakaran? Gitu? Kayaknya nggak ada deh sih. Nggak ada. Belum lihat sih. Di rumah susunnya nggak ada, padahal padat penduduk. Iya. Saya tanya sama penghuni rumah susun, penghuni apartemen. Tanya, kalau ada kebakaran, Bang ngapain? Lewat tangga darurat ya? Iya, paling cuma itu lewat tangga darurat. Terus ngapain dari tangga darurat? Ngumpulnya di mana? Selalu dibuka nggak pintunya? Nah, ternyata enggak. Ya enggak semua selalu dibuka. Nah, itu namanya mitigasi. Jadi nggak usah di desa, di kota aja yang terdidik, orang terliterasi itu banyak yang nggak paham juga mitigasi bencana ya. Mitigasi di kendaraan, di bis Transjakarta atau di kereta. Tahu nggak tuh kereta itu ketika terjadi sesuatu dia mesti ngapain, apa yang dilakukan, nggak pernah dikasih tahu kan?